Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan saya Muhammad Saudin dari SDN 26 Patene. Saya Alimuddin dari SMA Negeri 3 Palopo. Dan saya Sumarlin dari SMA Negeri 6 Palopo. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sumarlin, apa kabar? Ya, waalaikumsalam. Pak Saudin, alhamdulillah sehat. Pak Saudin, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Sumarlin. Oh ya Pak, rencananya kan Pak Sumarlin mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira praktek coaching yang akan Pak Sumarlin lakukan nanti, apa hal yang akan Pak Sumarlin lakukan atau siapkan? Iya Pak Saudin, begini hal yang akan saya lakukan saat coaching. Tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta, Pak. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan, utamanya dulu apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan potensi yang dia miliki secara mandiri, Pak. Baik Pak Sumarlin. Nanti dalam praktek coaching Pak Sumarlin dengan coachingnya nanti, saya akan mengamati dan menilai Pak Sumarlin menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki, Pak. Ya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Sumarlin. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Iya Pak. Oke. Terus kompetensi apa yang Pak Sumarlin akan kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, Pak. Iya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Sumarlin, dan apa saja hal yang akan dilakukan Pak Sumarlin untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Iya, Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Sumarlin? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki seorang coach. Dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baik Pak Sumarlin. Kalau begitu, kapan kegiatan coaching ini akan Pak Sumarlin laksanakan? Jadi kebetulan hari ini Pak sudah janjian sama coach saya, jadi nanti Bapak bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching saya yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching
mana yang sudah berkembang atau belum dari saya selaku coach. Siap Pak Sumarlin. Setelah saya mengamati percakapan Pak Sumarlin dengan Coach nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Sumarlin harapkan. Kalau begitu baik Pak, bisa nanti kita masuk ke ruangan dulu untuk sambil menunggu coach saya datang. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam Pak Sumarlin. Iya baik, alhamdulillah dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya lihat-lihat, sepertinya Pak Ali kurang bersemangat hari ini dan juga tidak ceria seperti biasanya. Maaf Pak, kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah dengan Pak Ali? Memang saya punya sedikit masalah. Saya bingung bagaimana menyelesaikan. Mau bertanya kepada siapa, saya juga bingung. Tapi alhamdulillah bertemu dengan Pak Sumarlin, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini. Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan Pak Ali tidak mengganggu kesibukan saya kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sumarlin. Jadi begini Pak, belakang ini saya sedang tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu Pak untuk mengatasi ketidaktenangan dan tidak nyaman Pak Ali? Kemudian apa yang Pak Ali harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap semoga dengan pertemuan kita ini bisa mendapatkan ketenangan dan setelah menceritakan masalah ini. Baiklah Pak Ali, kira-kira masih ada lagi hal lain yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya juga berharap mendapatkan solusi dari masalah saya nanti ini, Pak Sumarlin. Baik, Pak Ali, nanti kita insya Allah akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak. Amin. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Silakan kita ceritakan Pak Ali. Baik Pak, sebenarnya masalahnya beberapa murid saya ini ada yang malas mengerjakan tugas, utamanya catatan dan sertifikat. Padahal kalau dengan guru lain, mereka rajin mengerjakan tugasnya, catatannya. Apakah memang murid Bapak ini tidak mengerjakan tugas sama sekali? Ya seperti itulah Pak, utamanya ini yang laki-laki, mereka malas mengerjakannya. Kalau perempuannya alhamdulillah mereka rajin. Kira-kira Pak Ali tahu tidak apa penyebabnya? Kalau saya perhatikan memang murid ini memang malas mengerjakan tugas, dan saya ketika ada materi saya harus berikan, catat, mereka tidak mau melanjutkan catatan tersebut. Jadi Bapak merasa kalau murid ini tidak suka mungkin dengan Pak Ali atau dengan mata pelajaran yang Pak Ali ajarkan? Iya Pak, dia tidak mengerjakan tugas walaupun dikerjakan paling-paling sebagai kecil saja yang dicatat. Padahal itu sangat penting. Coba Pak Ali ceritakan detail masalahnya seperti apa. Begini Pak Sumarlin, ketika saya berikan materi, saya suruh mencatat materi tersebut. Tapi ternyata waktu di hari-hari yang minggu-minggu lalu, setelah saya datang, saya periksa, ternyata dia tidak mencatat. Mulai dari halaman pertama, halaman kedua dan seterusnya. Dan pelakunya ini memang laki-laki. Seperti itu Pak Sumarlin. Maaf Pak Ali, kalau boleh tahu tindakan apa saja yang sudah Pak Ali lakukan untuk mengatasi sikap anak ini? Saya selalu memberikan nasihat. Yang
malas mengerjakan catatan tersebut. Dan itu yang bisa saya lakukan. Bagaimana sikap Pak Ali dengan murid yang lain? Kalau murid yang lain, khususnya yang perempuan, alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau boleh saya simpulkan, berarti beberapa murid laki-laki saja yang bermasalah dengan pembelajaran Pak Ali, yang lainnya tidak ya? Iya Pak, iya. Padahal kalau dengan guru lain yang laki-laki ini baik-baik saja dan mereka senang-senang saja. Misalnya Pak Guru PJOK, ia tidak mereka tidak mendapatkan masalah anak tersebut, khususnya laki-laki. Mohon maaf Pak Ali, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini, di mana posisi Pak Ali dalam mengetahui profil belajar murid Pak Bapak? Mungkin saya berada pada posisi 5. Posisi 5 dalam mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Baik Pak Ali, apakah Pak Ali sudah melakukan tes awal belum terhadap minat dan gaya belajar mereka? Sudah, tetapi belum saya tidak lanjuti. Baru sebatas tes saja. Ya, karena berbagai halangan atau rintangan. Baik, kira-kira peluang tidak dengan baik, mohon maaf Pak Ali, saya ulang ya. Kira-kira ada peluang tidak dengan hasil tes yang Pak Ali telah lakukan dengan tes awal terhadap minat dan gaya belajar mereka? Ada Pak Sumardi. Saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan minat dan gaya belajarnya dalam pembelajaran saya supaya mereka tidak bosan. Saya bisa berdiskusi langsung dengan mereka, atau mungkin saya harus berdialog bersama anak-anak ini tentang masalah dia sebenarnya seperti apa. Nah, bagus itu Pak. Langkah yang akan Pak Ali ambil kalau seperti itu, Bapak sudah bisa tahu penyebab mereka seperti itu ketika pelajaran Pak Ali. Iya Pak Sumardi, semoga masalah ini segera bisa diatasi. Iya Pak, amin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas ini, apa rencana Pak Ali selanjutnya? Saya akan segera memanggil dan berdiskusi dengan mereka, bertanya tentang masalah apa yang dengan mata pelajaran yang saya bawakan, apakah dia tidak menyukai pelajaran saya, atau saya yang tidak disuka, atau cara mengajar saya tidak disuka. Nah, sehingga dari hasil asesmen awal itu, maka menjadi acuan dalam pembelajaran saya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Langkah penyelesaian yang akan Pak Ali ambil sudah sangat bagus dan juga setuju dengan ide itu. Ada lagi Pak Ali? Iya, yang paling baik lagi kalau saya lakukan dan mengajak murid-murid saya untuk melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran terhadap pelajaran yang saya ampu. Hal ini semua nanti akan menjadi bahan pertimbangan saya dan merevisi modul saya, dan saya juga tahu profil murid saya dan membuat pemetaan kebutuhan mereka. Iya, alhamdulillah saya juga ikut merasa senang Pak. Terus dari yang sudah Pak Ali rencanakan tadi, komitmen apa yang mau Bapak Ali lakukan? Terus ada tidak deadline atau tidak? Mengenai hal tersebut segera akan saya eksekusi Pak. Nah, insya Allah besok saya akan memanggil mereka, berdiskusi dengan mereka dan membuat revisi modul yang saya buat, dan menjadikan modul itu berpihak kepada siswa, khususnya yang laki-laki ini sesuai kebutuhannya. Mungkin seperti itu yang saya lakukan. Lalu selanjutnya dukungan seperti apa yang kira-kira Pak Ali butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Ali tersebut? Ya, mengenai ini saya akan memikirkan, saya akan berkomunikasi dengan beberapa rekan guru, teman sejawat, khususnya guru mata pelajaran saya, ya, wali kelasnya juga, guru BK juga, yang mungkin juga termasuk kepada kepala sekolah.
Wah, ide bagus sekali Pak. Semoga semuanya segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Ali bisa kembali beraktivitas mengajar seperti biasanya dengan suasana yang hati yang tenang dan nyaman ya Pak. Iya Pak Tamrin, amin. Terima kasih banyak atas waktunya semua Pak. Sama-sama Pak. Ya, baiklah kalau begitu, kebetulan saya ini ada janji dengan kepala sekolah. Kalau begitu saya permisi dulu Pak tanpa Sumarlin. Iya silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sumarlin, tadi Pak Sumarlin sudah melaksanakan coaching dengan Koci. Bagaimana Pak Sumarlin hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Sumarlin laksanakan tadi ya, terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Sumarlin sampaikan pada awal pra observasi. Apa yang sudah Pak Sumarlin lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Sumarlin sebutkan tadi pada pra observasi? Baik Pak Syahudin. Jadi saya akan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh dan apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik Pak Sumarlin. Memang tadi saya lihat Pak Sumarlin sudah hadir secara penuh dengan coach Pak Sumarlin. Pak Sumarlin juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Pak Sumarlin, dan sekaligus tadi Pak Sumarlin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Sumarlin tadi. Jadi Pak Sumarlin sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Pak Saudin untuk sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Pak Sumarlin. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Sumarlin ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Sumarlin untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Sumarlin, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki. Kemudian ketika melakukan coaching, kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Ya, jadi Pak Sumarlin akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Pak Sumarlin akan melaksanakan rencana ini? Iya Pak, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, mencari referensi di Google, YouTube, atau media lain, kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya Pak. Ya, jadi kapan Pak Sumarlin akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang diminta di coaching Pak. Ya, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Sumarlin ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin amin. Terima kasih banyak Pak Saudin sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak Sumarlin. Kalau begitu saya mohon izin mundur diri karena sore ini akan ada undangan acara di luar kota. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saudin, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ali, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ali, kabarnya bagaimana?
Alhamdulillah sehat Pak. Rencananya mau melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Kira-kira dengan praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti, apa yang akan Bapak lakukan atau kita siapkan? Baik, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utama dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Pak Syahbudin, nanti dalam praktek coaching yang Bapak lakukan dengan coach Koci. lagi. Lanjut saja. Lanjut Oh, nanti dikat. Lanjut saja. Ayo lanjut saja. Apa namanya? Koci. Coaching ya. Coki. Aku sih kagak tarik itu apa istilah. Coaching. Ya, saya lagi lah. Ya. Nanti kan dikat. Oke. Baik Pak Sabudin, nanti dalam praktik coaching ini apa namanya, coaching dengan apa, dengan coachnya, saya akan mengamati dan menilai Bapak menggunakan rubrik penilaian coaching. Oh iya Pak. Nah, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi nanti saya memakai 4 kriteria Pak Sabudin. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Oh iya Pak. Iya Pak. Oke. Terus kompetensi coaching apa yang Pak Sabudin akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang fokus dikembangkan, apa saja yang dilakukan nanti untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya, dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya Pak berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach yang baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak Sabudin, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini Bapak laksanakan? Jadi kebetulan hari ini Pak sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti Bapak bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oke, siap Pak
Sabudin, setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan coaching nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Sabudin harapkan. Oh ya, kalau begitu silakan Pak Ali bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coach saya datang. Coba. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Alhamdulillah, artinya semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Iya Pak. Sebelum kita masuk pembahasan inti, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Iya Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang, bercampur takut Pak. Oh, kalau begitu mari kita buat rileks pikiran. Tarik nafas lewat hidung secara pelan-pelan. Buang semua kegalauan yang ada dalam hati. Ya, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan, kemudian ulangi sekali lagi. Iya, bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Sudah mulai lega, alhamdulillah. Rasa yang itu sudah mulai hilang Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Pada sesi kali ini saya ingin mengetahui apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi ini. Saya ingin meningkatkan kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya Pak. Oh baik, apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin merubah paradigma berpikir semua siswa agar mereka sadar akan kebersihan lingkungan sekolah. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi ini? Saya ingin semua siswa tanpa perintah dari para guru mereka dengan sadar mengambil sampah yang ada di sekitarnya kemudian membuangnya di tempat yang telah disediakan. Oke. Sekarang apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam meningkatkan kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya? Saya merasa kolaborasi dari semua warga sekolah yang belum sepenuhnya jalan. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul. Saya merasa semua warga belum melakukan tindakan yang nyata terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Harusnya mereka mengambil sampah yang berserakan tanpa harus menunggu komando atau perintah. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Saya akan memberikan teladan contoh dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Ya, saya kira itu ide yang paling tepat dengan memulai dari diri agar semua bisa mengikuti. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Yang ingin saya tambahkan, saya ingin siswa dan guru berkolaborasi bersama menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan moto setiap langkah tidak ada sampah berserakan. Baik. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Saya akan menghadap kepada kepala sekolah, kemudian membuat sebuah aturan atau kesepakatan sekolah untuk tetap komitmen menjaga kebersihan sekolah. Bagus. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ini? Strategi yang akan saya lakukan diantaranya pertama Pak, membuat kesepakatan sekolah bersama dengan kepala sekolah dan guru. Yang kedua, mensosialisasikan kesepakatan tersebut kepada siswa dan orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat brosur atau poster untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya kesadaran akan sampah. Wow, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang sangat terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan mencapai tujuan. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik Pak, saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut sesuai dengan strategi yang akan dan telah dibuat. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan dari setiap wali kelas, pembina OSIS dan guru mata pelajaran untuk memantau jalannya kesepakatan sekolah tentang kesadaran tentang sampah di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berusaha
menyadarkan siswa dan warga sekolah lainnya dengan selalu mengingatkan akan pentingnya kebersihan baik itu di pertemuan formal maupun di pertemuan informal, Pak. Iya. Ini dibaca nih yang terakhir. Ini saya kira cukup. Iya. Mungkin saya kira cukup Pak, demikian. Iya Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Bapak mau mengcoach saya di kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabudin, jadi tadi Pak Sabudin sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana dengan hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kita bahas dengan analisis dari apa yang sudah Bapak laksanakan terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal observasi. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Sabudin lakukan yang kita sebutkan tadi pada observasi. Baik Pak Ali. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya berusaha menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching berlangsung. Baik Pak, memang tadi saya lihat Pak Sabudin sudah hadir secara penuh dengan coachingnya dan Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coaching, sekaligus tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih banyak Pak Ali sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Pak Sabudin, setelah kegiatan coaching ini kira-kira rencana Bapak ke depan kompetensi coaching yang mana yang lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Ya. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, Ya. yang nanti kedepannya akan belajar tentang public speaking yang baik, atau saya juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching. Jadi Bapak akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching yang orang lain. Kemudian kira-kira kapan Pak Sabudin akan melaksanakan rencana ini? Saya berencana melaksanakan rencana tersebut secepatnya Pak. Mencari referensi di Google, YouTube atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar atau bila ada yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ya. Jadi kapan akan melaksanakan praktek coaching lagi? Insya Allah Pak, setiap kalau ada temannya yang diminta untuk di coaching. Mudah-mudahan pada praktek coaching
yang dilakukan oleh Bapak ke depan semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak Ali sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Kalau begitu saya mohon izin undur karena ini ada undangan acara di luar kota. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Sumarlin. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Pak Ali sehat. Rencananya kan Pak Ali akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Kira-kira praktik coaching yang akan Pak Ali lakukan nanti hal apa yang akan Bapak lakukan dan siapkan Pak? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utama dulu, apa harapannya ingin dicapai dalam kegiatan coaching. Yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah dan kemudian yang berikut setelah itu menggali rencana aksi dalam mencari solusi masalah. Kemudian terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa yang dalam melaksanakan rencana aksi, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki secara mandiri. Baik Pak. Nanti praktik coachingnya Pak Ali dengan coachingnya saya akan mengamati dan menilai Bapak menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang saya harus perbaiki. Jadi nanti Pak Ali saya akan memakai 4 kriteria, yaitu yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, dan yang ketiga itu yang terakhir itu sangat baik. Iya Pak, ya Pak. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bapak akan kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Ali? Apa saja hal yang akan dilakukan Pak Ali untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi coaching yang saya kembangkan, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Itu yang saya utamakan. Kemudian di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan coaching yang dihadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya dengan coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Baik Pak. Kira-kira apa indikator ketercapaian keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ali? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahan kita. Baik Pak Ali, luar biasa. Kalau begitu, kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan Bapak lakukan? Jadi kebetulan hari ini Pak sudah janjian sama coaching saya. Jadi nanti nanti saya bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui
kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Baik Pak Ali, setelah saya mengamati percakapan Pak Ali nanti dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan. Kalau begitu bisa masuk nanti ke ruangan dulu sambil menunggu coaching yang sudah datang. Baik. Din, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetisi saya Pak dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetisi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ini Pak, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi? Apakah karena mereka bosan? Atau karena mereka ingin menarik perhatian? Iya, ya saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan. Iya Pak, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid dan tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian, penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Pak, saya akan melakukannya. Bagaimana Pak? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, saya sudah memiliki gambaran. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih Pak, saya akan melakukannya. Oke, kita Pos dulu Pak. Nah, Pak Ali, tadi saya sudah melaksanakan Pak Ali sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya. Bagaimana hasilnya Pak? Ya alhamdulillah hasilnya coaching yang saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah kalau begitu Pak, langsung saja kita bahas dan analisis ya. Dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal praobservasi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian dan indikator yang Bapak sebutkan tadi pada praobservasi. Baik Pak. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Juga saya fokus dalam memecahkan masalah dari coaching saya. Saya juga mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coaching saya. Saya menatap coaching saya dan saya tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Baik Pak Ali, memang tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh dengan coaching Pak Ali. Pak Ali juga sudah mendengarkan secara aktif Ya. pembicaraan coach Pak Ali, dan sekaligus tadi Pak Ali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pak Ali sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya.
Sama-sama Pak Ali, setelah kegiatan coaching tadi kira-kira Pak Ali punya rencana tidak ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan adalah kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahan. Selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Ali yang akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Ali, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi. Bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang bobot, atau nanti ke depan saya belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Jadi Pak Ali akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira Pak Ali akan melaksanakan kapan rencana ini, Pak? Saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya, mencari referensi di Google, di YouTube atau media lain. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan public speaking. Begitu ada waktu yang longgar dan saya akan menyelenggarakannya. Jadi kapan kira-kira lagi Pak Ali akan melaksanakan praktik coaching lagi? Insya Allah kalau ada temannya di mana, kalau ada teman diminta untuk di coaching. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Ali ke depannya semakin lebih baik lagi ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Sumarli. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak Ali, kalau begitu saya mohon izin diri karena sore ini ada kegiatan lagi yang akan saya lakukan. Bagaimana Pak Ali? Iya Pak, terima kasih banyak. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam.